Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan buku yang berjudul 33 Melantikan Berpala Besar Part 17, mengajak orang lain melakukan amal kebaikan. Barang siapa yang membuat jalan kebaikan dalam Islam, kemudian amalan tersebut tetap diamalkan setelahnya, maka akan dituliskan baginya ganjaran pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Tak seorang pun ingin merugi. Itu sunatullah, meski sejatinya kita ingin menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Namun, apakah perjalanan yang kita tempuh dapat mengantarkan kita menjadi orang-orang yang beruntung? Jangan-jangan malah sebaliknya, menuju kerugian. Kalau begitu, tentu kita mesti waspada. Sebab sering tanpa kita sadari, cara hidup kita justru mengantarkan kita pada kerugian. Rugi dunia saja kita tidak ingin, apalagi rugi akhirat. Nauzubillah. Sebagai orang yang beriman, tentu kita sering membaca satu ayat di dalam Al-Quran yang artinya, demi masa, sungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Tegasnya, Allah menjamin bahwa hanya orang-orang yang beriman, beramal kebajikan, saling menasehati supaya menaati keimanan, dan saling menasehati supaya sabar dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itulah orang-orang yang beruntung atau tidak rugi dunia dan akhirat. Lebih beruntung lagi adalah orang yang menjadi ahli kebaikan. Nabi bahkan mengajarkan suatu doa yang intinya agar kita meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan sebagai orang-orang yang ahli ilmu dan ahli dalam kebaikan. Ahli kebaikan adalah mereka yang senantiasa berbuat kebaikan, baik di kala lapang maupun di dalam kesempitan. Termasuk sebagai ahli kebaikan adalah mereka yang senantiasa mengajak diri dan orang lain untuk berbuat baik. Tentu saja akan sangat baik jika sebelum mengajak orang lain, ia telah lebih dahulu menjadi pelopor di dalam kebaikan. Kelihatannya memang mudah, namun di tengah situasi dan zaman seperti saat ini, jadi pelopor dan pengajur kebaikan, sekecil apapun atau dalam bentuk apapun, tentu merupakan sebuah tantangan tersendiri. Itulah maka Nabi Muhammad SAW sangat menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan, ihsan, dan mengajak orang yang ikut melakukannya. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, baginya pahala sebagaimana pahala orang yang mengikutinya. Itu berkurang pahala yang mereka sedikit pun. Tidak berkurang pahala mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Dalam redaksi yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membuat jalan kebaikan dalam Islam, kemudian amalan tersebut tetap diamalkan setelahnya, maka akan dituliskan baginya ganjaran pahala orang-orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka. Dan barang siapa yang membuat jalan kejelekan dalam Islam, kemudian kejelekan tersebut tetap dilakukan setelahnya, maka akan dituliskan bagai ganjaran dosa-dosa orang-orang yang melakukannya tanpa harus mengurangi dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Tentu kita mesti berlindung dan berusaha untuk tidak menjadi pelopor kebatilan, karena sekecil apapun ia merupakan dosa, dan akan lebih celaka lagi jika kebatilan yang kita lakukan dapat menginspirasi orang lain untuk melakukannya. Sebab kita juga akan mendapatkan dosa dari orang yang melakukan keburukan, yang bisa jadi tanpa kita sadarin terinspirasi dari tindakan buruk yang kita lakukan. Nauzubillah. Dan sepertinya saat ini dunia sedang membutuhkan banyak pelopor dan penganjur kebaikan dalam banyak hal. Kebaikan-kebaikan sederhananya, semisal membuang sampah pada tempatnya, seringkali diabaikan, atau ajakan kepada sesama untuk segera menunaikan sholat atau sholat berjamaah. Artinya diperlukan banyak pelopor untuk kembali melakukan kebiasaan baik semisal ini. Kita juga menyaksikan bagaimana orang bertransaksi dan praktik jual beli dengan cara curang demi meraih untung yang banyak.
Ada saja orang yang berniaga dengan cara curang, mengakali timbangan atau takaran misalnya. Sejatinya, sekecil apapun, tentu kita bisa melakukan amalan kebaikan. Semoga hal-hal kecil dan berguna untuk kebaikan bersama yang kita lakukan benar-benar diniatkan dan tulus untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kelak dapat tercatat sebagai amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Cukup sekian yang saya bacakan. Kalau ada kesalahan dalam pembacaan mohon maafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.